Oke, assalamualaikum. Hello guys, balik lagi sama gua. Kali ini sepertinya cuaca tidak mendukung ya. Jadi hari ini gua bakalan kasih kalian tips and trick tentang atau penjelasan dari segi exposure, tentang bagaimana cara mengeditnya, bagaimana cara menerangkan penggelapannya dan lain-lain. Itu akan dijelaskan dalam video ini. Ini tips penting khususnya buat kalian fotografer dan juga videografer yang dimana kalian yang bener-bener pengen serius untuk berdebut di industri video atau video dan foto. Pasti kalian harus memahami apa yang namanya segala exposure. Hal ini yaitu segala exposure ini merupakan hal sangat penting banget. Ibaratkan kalau lu bangun sebuah rumah, ini adalah fondasi utamanya. Jadi fondasi itu ibaratkan segala exposure. Yang kalian bisa lihat di sini gua pakai kamera yang dimana ISO dan juga aperture bahkan satu-satunya sudah di sudah disetting dari awal. Jadi yang bisa kalian lihat di sini, ini adalah video yang sudah disetting segala exposure. Secara mendasar aja fungsi dari ketiga elemen ini dalam ketiga exposure yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Dimana gua akan bahas apa dari ketiga elemen tersebut secara dasar aja ya, soalnya kalau secara mendalam ini terlalu sulit untuk dipahami. Jadi tentang penjelasan apa itu shutter speed, apa itu aperture, bagaimana cara menerangkan atau menjelaskannya, dan bagaimana hubungan koneksi dari ketiga elemen ini. Dan sebenarnya ketika exposure itu kita bilang nih gampang susah sih, dimana basicnya mungkin gampang, tapi ada next level dimana kalian ada membutuhkan pemahaman teori yang benar lagi. Ya gak mungkin teori sih, karena kalian kan dikasih teori pasti ada yang namanya praktek juga. Seperti kalian habis dikasih ilmu yang namanya fotografer, bagaimana caranya, angle-nya, letaknya, pasti kalian gak mungkin gak ngasih atau seperti praktek gitu. Pasti di dalam skenario ini ada prakteknya tentang mengatur untuk menghasilkan sebuah art atau seni yang lebih mungkin. Bahasanya itu kali ya, tapi di sini gua bahas secara basic dulu yang penting. Kalian paham fungsi dari ketiga elemen ini, oke. Kita lihat tipsnya. Oke, let's go. Seperti yang gue bilang dari awal tadi, dimana seketika exposure ini terdiri dari tiga elemen penting, yaitu aperture, saat, ras, dan ISO, dimana ketiga elemen ini fungsinya mengatur masuknya cahaya. Maksudnya itu kemana? Maksudnya cahaya itu dari cahaya di luar ruangan atau seperti ruangan ini ke kamera, ke lensa kamera. Seperti lampu ini, ini kan cahaya yang masuk ke lensa yang bisa mengatur intinya. Aperture adalah bukaan yang pertama. Dan kamu itu apa? Tentu itu adalah lensa yang dipakai untuk video, menangkap sebuah gambar yang depan kalian seperti ini. Ini saya syuting memakai kamera besar. Kamera syuting sih. Apa itu selanjutnya? Kalian yang mana diberi satuan kodenya adalah F ya. Jadi diafragma itu lambangnya adalah F. Jadi bila kalian ingin menyeting sebuah foto dengan diafragma, kalian itu tandanya itu yang harus kita ketahui itu adalah tandanya huruf F. Kalian beli lensa itu pasti nanti ada kodenya misalnya F18, F350 atau F4. Itu adalah untuk menandakan besar bukaan kemampuan dari lensa itu. Jadi beri contoh seperti ini. Apabila FB-nya semakin kecil angkanya, justru itu menandakan bukaan semakin besar. Bukan lensanya atau diafragmanya. Jadi kalian jangan terbalik bacanya. Apabila efeknya semakin besar, justru berarti bukan diafragma yang semakin kecil, entitas yang masuk ke dalam lensa itu semakin kecil dan apa efeknya terjadi. Entitas itu maksudnya cahaya yang masuk ke lensa ini semakin kecil, semakin dikit, karena bukaan diafragma itu kecil. Apabila diafragma yang semakin besar atau semakin kecil, yang terjadi adalah apabila diafragma kalian juga besar atau FC misalnya 1,4
maka cahaya masuk sangat besar ke dalam lensa diatar ke sensor sehingga jadilah nanti namanya movingnya semakin tipis sob. Jadi ada di mana objek dengan background itu menjadi terpisah kayak tak detail objek backgroundnya apabila bukan semakin tipis maka semakin detail semua objek yang ada di frame. Maksudnya itu semakin jelas atau blur, ya, semakin semakin tajam, semakin jelas tak blur atau tidak pecah-pecah. Itu di antara objek dan background. Misalnya terlihat tinggal semua itu. Biasanya misalnya efeknya 11 atau 12. 1422 atau 1422 misalnya itu yang masih bingung ya. Oke, gua akan beri contoh aja di sini. Gua gunakan kamera Sony yang gua atur diagramanya 5500 dengan lensa sigma f1,4. Nah, di kasus yang pertama gue pengen buat mukanya besar yang berarti f semakin kecil, angkanya 1,4, dan akibatnya kalian bisa lihat overexposure. Ini gambar dan kalian bisa lihat ISO-nya. Di situ sudah 100 atau sudah yang paling rendah, yang tidak bisa mungkin lagi gua atur. Ya sebenarnya selain yang kecil itu, setahu gua itu diagram itu yang kecil itu f1,4 itu yang kecil. Apa yang harus gua lakukan untuk membuat overexposure ini menjadi dinamis atau semakin sinematik bahasanya? Atau benar pencahayanya itu yaitu ya ini ya, koneksinya ada dengan shutter speed. Jadi koneksi diafragma itu koneksinya dengan shutter speed. Jadi itu kalau pas itu satu satuan sudah besar kan. Kalau seperti ini kalian bisa lihat akhirnya bisa biru dengan objek. Jadi terpisah di mana sapinya detail yang backgroundnya inilah yang terjadi apabila kalian mengaturnya dengan aperture yang efeknya rendah atau bukannya sebesar sebaliknya apabila kalian lakukan setting efeknya semakin tinggi. Misalnya kalian tinggikan shutter speednya seperti 11, 12, 13, 22 misalnya, atau diafragmanya cahaya intensitasnya berarti semakin kecil yang masuk ke dalam saat itu efek yang terjadi adalah gelap. Ya sudah pasti yang terjadi gelap. Nah, seperti yang tadi kalian tinggal atur shutter speednya karena di sini adalah ISO-nya gua naikin supaya dinamis, jadi pas seperti ini. Oke? Kamu bisa lihat di mana objek si sapi biru dan background sekarang sama-sama dan yang jelas. Oke, dari sini seharusnya kalau sudah paham nih apa itu aperture overture, itu fungsinya untuk membuat bokeh. Sebentar gua jelaskan bokeh itu apa. Bokeh itu blur yang dimana blur belakang. Jadi ketika kalian foto objek ini ya, lalu ini backgroundnya. Nah, yang bokeh ini yang dimaksud itu adalah blur bagian backgroundnya, bukan bagian objek tapi bagian backgroundnya. Ya seperti itu penjelasan dari bokeh. Atau membuat detail apa pada objek atau gambar yang kalian buat, itulah gunanya overture. Yang kedua adalah shutter speed. Apa itu shutter speed? Nah, ini cara banyak seperti ini. Dampaknya kalau kalian buat kamera full frame kalian atau DSLR kalian yang lebih pernah pada sensornya pasti terhalang oleh cermin dan juga jendela di dalamnya. Itu ada jendela shutter namanya, yang mana kedua benda ini fungsinya kayak membuka tutup. Nah, apabila shutternya cepat atau bukan, tutupnya cepat, yang arti kata sensei cahaya masuk melalui celah buka tutup tadi menjadi sangat sedikit. Apabila kedua jendela ini buka tutupnya lambat. Jadi penjelasan lebih gampangnya lagi ya, semakin besar angka shutter speednya maka objek yang bergerak akan semakin blur. Sebaliknya, semakin kecil angka shutter speednya maka objek yang bergerak itu akan semakin jelas. Minusnya semakin besar semakin gelap, semakin terang. Shutter speed itu diukur dalam satuan detik sob. Jadi misalnya 1/15/50, 1/100 atau 2000 sampai 4000 misalnya. Nah, dimana kalau menurut gua ya shutter speed yang paling aman itu mulai dari 1/25 itu enggak, karena gambaran sudah mulai ngeblur. Atau kalau jadi shutter speed yang rendah itu akan membuat jadi ada motion
blur yang gambar kalian goyangin. Maksudnya ketika objek kalian gerakkan itu gambar yang ditangkap akan blur. Ya nanti kalian coba sendiri. Akhirnya itu butuh yang stres sangat lambat sob. Tapi kalau kalian pengen ngambil pergerakan gambar sangat detail, misalnya foto orang balapan motor GP atau sepak bola, nah itu kan gerak mereka sangat cepat sob. Sampai gambar mereka terlihat detail, yang jelas tidak ada, motion blurnya itu jelas, pemutaran shutter speed yang sangat tinggi. Oke, ada dari sini harus sekarang mulai pahami kedua fungsi dari shutter speed. Oke, jadi fungsinya adalah bisa untuk memberikan efek motion blur. Yang ketiga adalah ISO. Nah, ISO ini penjelasan singkat ini adalah ISO ini semakin besar semakin terang, semakin semakin gelap. Tapi penjelasan lebih detail ini, gue jelaskan. Ini adalah tingkat sensitifnya sensor terhadap cahaya di kalian. Semakin tinggi ISO-nya, maka semakin sensitif si sensor. Yang arti kata gini, semakin tinggi justru semakin berkurang kualitas ketajamannya gambarnya. Jadi ke semakin timbul noise. Gimana cara menjabarkannya? Mungkin seperti ini gua membayangkan apabila sensor itu disusun oleh ribuan gitu atau ratusan smooth gituan, dimana dia mengatur isinya dalam mengatur gambar. Nah, semakin banyak masukan semut tentu semakin banyak jadinya titik noise gitu lah. Itulah cara bayangin yang kayak mereka gini. Semakin kecil ISO maka detailnya akan semakin lebih baik. Gambar semakin lebih tajam. Kalau ISO-nya semakin besar maka ketajaman gambar semut berkurang, dimana akan timbul banyak noise. Nah, gua lebih menyarankan kalau biasanya nih, kalau gua yang bisa settingan itu enggak pernah lebih dari 1600. Tapi kalau kalian enggak, terserah sih. Ininya segimana kebutuhan kalian, kondisional. Di atas 1600 itu dan noise-nya banget. Ini 1600 itu noise-nya sudah banyak banget. Oke, seperti itu sob. Itu penjelasan dari ketika exposure yang gue jelaskan tadi. Sekadar exposure itu menjelaskan tentang 3 elemen yang penting dalam membuat atau mengambil video dan juga foto. Ketika exposure itu justru membantu untuk memproduksi misalnya over atau under exposure, expose sampai tadi. Oke, dan untuk ISO saya tekankan sama kalian, dia selalu setting di ending karena jejak kalau bisa dia dikasih yang paling rendah sob. Gitu loh. Misalnya dengan RAW seperti gue di 1100 gitu ya. Akan tetapi output terpaksa cahayanya ternyata setelah disetting aperture dan shutter speednya masih juga under. Barulah kayak ISO itu kalian naikkan. Jadi aperture dan shutter speed itu saling bergantungan. Sedangkan ISO ini tidak. ISO ini mengkondisikan bagaimana shutter speed dan juga aperture. Jadi segitu aja mungkin tips dari triknya dari gua buat kalian, dan semoga ini bermanfaat. Dan juga salah dari gua ini mohon dimaafkan macam emosi. Oke, sekian vlog ini dan sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.